Teman-teman, ada satu senjata mematikan pemberantas korupsi yang kalau diterbitin bakal bikin para koruptor mendadak miskin dalam sekejap. Lewat aturan bernama RUU Perampasan Aset ini, negara punya hak penuh buat nyita harta hasil kejahatan tanpa syarat. Tapi masalahnya, kenapa aturan secanggih ini seolah-olah sengaja dibikin macet dan diulur-ulur di Senayan? Pihak mana yang sebenarnya lagi dilindungi di balik alasan-alasan hukum yang berbelit-belit itu? Ya udah, biar mata dan pikiran kita makin terbuka, yuk kita masuk ke penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Kan ke DPR. Kalau mau lebih mudah memberantas korupsi kan tinggal undang-undang perampasan aset Bapak setujui gitu. Karena DPR pada waktu itu kelihatan menghambat terhadap undang-undang perampasan aset ini. Lalu tiba-tiba mereka nyalakan pemerintah. Pemerintah kalau memang sungguh-sungguh, satu, keluarkan aja Perpu. Nanti kami setujui di sini. Segera sahkan undang-undang perampasan aset, rampas harta paling-paling ibu. Yang konon katanya sampai 1.000 triliun, miskinkan mereka, bukan malah mengeluarkan kebijakan yang merampas harta rakyat karena kami tidak mampu membayar pajak. Perampasan aset intinya adalah melanggar hak asasi, tapi diperbolehkan oleh undang-undang. Maka teman-teman tadi mengatakan bahwa itu dilakukan secara hati-hati, menghormati HAM. Namun demikian, efektivitas pemberantasan kejahatan tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dari negara hukum, yaitu dari kepastian hukum, menunjung tinggi proses due process of law, menghormati hak asasi manusia dan juga sebagainya. Di saat jalannya penegakan hukum ini, hak asasi manusia itu tetap harus bisa berimbang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Undang-undang perampasan aset ini memang harus penuh kehati-hatian, karena juga harus memperhatikan hak asasi dari manusia. Perampasan aset ini harus, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana jangan sampai kita melanggar, menabrak hak asasi manusia. Adalah, kenapa sih Pak RUU perampasan aset yang sangat ditakuti oleh koruptor itu seolah-olah itu seperti ditunda-tunda, jalan di tempat, bahkan semakin kesini sepertinya itu dijauhi atau dihindari untuk dibahas dan disahkan. Padahal itu kan adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh para koruptor, Pak. Penjara itu cuma tempat istirahat sejenak bagi koruptor. Keluar-keluar tetap jadi miliarder. Tapi begitu presiden mau pakai cara tegas lewat Perpu perampasan aset, orang-orang di atas sana mendadak riuh membela hak asasi manusia. Hak milik siapa sebenarnya yang lagi dibela? Hak rakyat yang dicuri? Atau hak menikmati harta haram dengan tenang? Langkah berani pemimpin kita ini wajib kita kawal. Jangan skip video ini kalau Anda mau tahu kenapa aturan ini jadi mimpi buruk para elit. Kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita rapatkan barisan. Video ini bukan diciptakan untuk menyudutkan pihak manapun, melainkan sebagai wadah jujur bagi kita, rakyat kecil, untuk bersuara dan memperjuangkan hak-hak kita secara sah. Jika Anda lelah melihat ketidakadilan dan ingin melihat uang negara benar-benar kembali ke tangan rakyat, tekan tombol like sekarang, subscribe kanal ini, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Makin luas video ini menyebar, makin kuat suara persatuan kita untuk melawan praktik penindasan dan kebocoran anggaran yang merugikan kita semua. Tunjukkan dari mana kekuatan rakyat ini berasal. Tulis di kolom komentar, dari kota atau daerah mana Anda menonton video ini hari ini. Mari kita buktikan bahwa dari Sabang sampai Merauke, rakyat tidak lagi bisa dibodohi. Simak video ini sampai akhir, jangan di-skip, agar nalar kritis kita tetap menyala. Kalau RUU Perampasan Aset ini terus-menerus digantung di DPR, Presiden Prabowo wajib berani terbitkan Perpu. Demi merebut kembali hak-hak rakyat yang dicuri para koruptor, Presiden tidak boleh ragu. Teman-teman, yuk tunjukkan dukungan kalian di kolom komentar sekarang juga, agar Presiden semakin mantap dan berani menyikat habis para pencuri uang rakyat. Presiden akhirnya mengambil langkah paling berani dan konstitusional yang pernah ada, mempertimbangkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu perampasan aset. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan karena jalur pembahasan resmi di parlemen sudah menemui jalan buntu yang disengaja. Ketika aturan yang sangat dibutuhkan rakyat terus diulur-ulur tanpa kepastian, Presiden tidak boleh tinggal diam membiarkan kebocoran keuangan negara terus terjadi. Bagi orang awam, Perpu ini adalah kunci gembok untuk menembus tembok tebal birokrasi.
Dalam sistem hukum kita yang lama, aparat harus membuktikan seseorang bersalah dulu di pengadilan pidana sampai vonisnya selesai, yang prosesnya bisa memakan waktu bertahun-tahun. Selama proses yang panjang itu, para pelaku kejahatan ekonomi punya banyak waktu untuk menyembunyikan, memindahkan, atau bahkan melarikan harta hasil kejahatannya ke luar negeri. Lewat Perpu Perampasan Aset, fokus penegakan hukum diubah secara mendasar melalui mekanisme gugatan perdata. Aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan KPK tidak perlu lagi menunggu seseorang masuk penjara untuk menyelamatkan uang negara. Jika ditemukan aset berupa tanah, bangunan, deretan kendaraan mewah, atau rekening membengkak yang tidak jelas asal-usulnya, negara bisa langsung membekukan dan mengajukan gugatan perampasan aset ke pengadilan. Mekanisme ini sangat mempercepat proses penyelamatan uang negara. Hanya dalam hitungan bulan, harta mencurigakan tersebut dapat disita, dilelang secara terbuka oleh Kementerian Keuangan, dan seluruh uangnya langsung masuk ke kas negara sebagai penerimaan resmi. Hasil lelang ini bukan untuk kepentingan pejabat, melainkan dialokasikan langsung untuk menutup defisit anggaran, menambah subsidi kesehatan, membiayai sekolah-sekolah yang rusak, serta membangun jalan di daerah-daerah terisolasi. Keberanian mengambil opsi Perpu ini adalah bukti nyata komitmen pemimpin kita untuk berdiri di atas kepentingan rakyat banyak. Ketika pintu kompromi politik hanya dipakai untuk berputar-putar tanpa hasil, instrumen hukum darurat inilah yang menjadi senjata paling ampuh untuk merebut kembali apa yang menjadi hak masyarakat kecil. Wah, sampai kapan kita harus sabar menunggu RUU perampasan aset yang cuma jadi janji manis ini? Padahal tuntutan rakyat sangat simpel. Jangan maling uang negara. Kalau ada yang maling, miskinkan sampai nol tanpa sisa. Masa aturan sejelas itu aja diputar-putar terus? Teman-teman, tumpahkan argumen tajam kalian di kolom komentar sekarang juga. Begitu wacana aturan perampasan aset ini makin kencang didorong oleh pemerintah, ada fenomena yang sangat unik sekaligus menggelikan terjadi di panggung politik kita. Orang-orang di parlemen yang selama ini mengulur-ulur pembahasan aturan ini tiba-tiba mendadak berubah menjadi pakar hak asasi manusia atau HAM yang paling suci sedunia. Mereka yang biasanya tenang-tenang saja ketika rakyat kecil menjerit, mendadak berteriak paling lantang menyuarakan kekhawatiran bahwa aturan perampasan aset ini berpotensi melanggar hak milik pribadi dan menabrak prinsip-prinsip HAM. Mari kita gunakan akal sehat dan logika paling sederhana untuk membedah narasi ini. Aturan perampasan aset ini sebenarnya membawa satu konsep hukum mendasar yang dinamakan pembalikan beban pembuktian. Konsep ini sangat masuk akal bagi masyarakat awam. Bayangkan, ada seorang oknum pejabat negara yang gaji resminya dari uang rakyat hanya belasan juta rupiah per bulan. Namun, di garasi rumahnya berjajar deretan mobil mewah berharga miliaran rupiah. Ia memiliki puluhan sertifikat tanah dan properti megah di mana-mana, serta tabungan yang membengkak tanpa alur bisnis yang jelas. Dalam kondisi normal, logikanya sangat simpel. Jika pejabat tersebut merasa bahwa seluruh harta melimpah itu didapatkan dari jalan yang halal, jujur, dan dari hasil kerja keras yang bersih, kenapa harus takut untuk membuktikannya di depan pengadilan? Pembalikan beban pembuktian hanya meminta pejabat tersebut menunjukkan bukti transaksi sederhana. Dari mana sumber uangnya, apa bisnis sampingannya yang sah, dan bagaimana alur pajaknya. Jika mereka bisa membuktikannya, maka harta tersebut tetap menjadi milik mereka dan tidak akan disentuh oleh negara. Sangat adil dan transparan, bukan? Namun, anehnya, logika sederhana ini justru dianggap sebagai ancaman besar oleh sebagian oknum pejabat. Mereka mulai memutarkan narasi di media massa bahwa meminta seseorang membuktikan asal-usul hartanya adalah bentuk penindasan hukum dan pelanggaran atas hak milik pribadi. Narasi ini benar-benar tidak masuk akal dan terkesan sangat tidak tahu diri. Hak milik yang wajib dilindungi oleh undang-undang dan negara adalah hak milik yang diperoleh dari cara-cara yang sah, dari keringat sendiri, dan dari usaha yang jujur. Harta yang didapatkan dari hasil menggerogoti anggaran negara, memotong subsidi rakyat, atau menerima suap sama sekali bukanlah hak milik yang sah. Itu adalah harta curian, dan harta curian selamanya tidak pernah memiliki perlindungan hukum. Disinilah letak ironi terbesar yang dirasakan oleh kita sebagai rakyat kecil. Ketika rakyat biasa yang hidup pas-pasan harus berjuang mati-matian memenuhi kebutuhan pokok, bayar pajak tepat waktu, dan menaati setiap aturan hukum yang ada, suara pembelaan dari para wakil rakyat terasa sangat samar. Saat fasilitas kesehatan antrenya panjang dari subuh, saat sekolah-sekolah di pelosok desa atapnya roboh,
Dan saat jalan-jalan di daerah rusak parah mirip permukaan bulan akibat anggarannya dikorupsi, di mana suara pembelaan HAM untuk rakyat kecil tersebut? Apakah rakyat kecil tidak punya hak asasi untuk hidup layak, berobat dengan mudah, dan menikmati pembangunan yang adil? Tetapi, begitu ada aturan tegas yang dirancang untuk mengejar dan menyita harta tak wajar milik para pejabat, ruang-ruang sidang yang megah itu mendadak riuh oleh kepedulian atas hak asasi manusia. Mereka berteriak seolah-olah negara sedang berlaku sewenang-wenang. Hak asasi mana sebenarnya yang sedang mereka bela? Apakah mereka sedang membela hak asasi jutaan rakyat miskin yang dirampas kesejahteraannya? Atau sekadar membela kenyamanan para oknum pejabat agar bisa menikmati kekayaan haramnya dengan tenang hingga 7 turunan? Alasan perlindungan HAM dan kehati-hatian hukum yang terus didengungkan oleh oknum-oknum di parlemen sebenarnya hanyalah tameng politik untuk mengulur waktu. Mereka paham betul bahwa jika aturan perampasan aset ini benar-benar disahkan, baik melalui undang-undang maupun lewat perpu, maka celah untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan akan tertutup rapat. Mereka tidak bisa lagi berlindung di balik rumitan proses sidang pidana yang memakan waktu bertahun-tahun. Mereka tidak bisa lagi merasa aman dengan skenario, masuk penjara sebentar, keluar tetap jadi miliarder. Negara-negara maju di dunia sudah lama meninggalkan perdebatan konyol seperti ini. Di berbagai negara seperti Inggris, mereka telah menerapkan aturan serupa yang disebut Unexplained Wealth Orders. Jika seorang pejabat memiliki kekayaan fantastis yang jauh melebihi profil pendapatannya, pengadilan berhak menuntut penjelasan resmi. Jika asal-usulnya tidak bisa dijelaskan secara sah, negara langsung menyita harta tersebut tanpa perlu berdebat soal pelanggaran HAM. Hukum di sana dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat luas dan menyelamatkan uang publik, bukan untuk memberi perlindungan nyaman bagi para penjahat ekonomi. Oleh karena itu, narasi pembelaan HAM yang dilontarkan oleh oknum penolak aturan ini adalah bentuk pembodohan publik yang harus kita lawan bersama dengan nalar kritis. Kita tidak boleh lagi terkecoh oleh bahasa-bahasa hukum yang dibuat seolah-olah rumit padahal tujuannya hanya untuk mengalihkan perhatian kita dari inti masalah yang sebenarnya. Rakyat sudah sangat cerdas untuk menilai mana pihak yang benar-benar berjuang demi keadilan publik, dan mana pihak yang mendadak cemas karena harta tak wajar di kantongnya mulai terancam diusut. Alasan utama mengapa keberanian Presiden untuk menerbitkan Perpu dan ketegasan aturan perampasan aset ini begitu mendesak, adalah karena sistem hukum pidana kita yang ada selama ini terbukti ompong dan tidak mampu memberikan efek jera yang nyata. Selama puluhan tahun, sistem penegakan hukum di negeri ini seolah-olah memiliki celah besar yang sangat menguntungkan para pelaku kejahatan ekonomi. Hukum kita terlalu berfokus pada hukuman fisik berupa kurungan penjara, sementara akar masalah utamanya, yaitu harta dan uang hasil kejahatan yang mereka curi dari negara, seringkali dibiarkan tetap aman dan tidak tersentuh sampai tuntas. Mari kita lihat kenyataan yang terjadi di lapangan dengan mata terbuka dan logika yang jernih. Bagi seorang oknum pejabat atau politisi yang nekat merampok uang negara hingga puluhan miliar atau bahkan triliunan rupiah, hukuman penjara beberapa tahun bukanlah sesuatu yang menakutkan. Di dalam kalkulasi bisnis haram mereka, masa kurungan di dalam lembaga pemasyarakatan hanyalah sebuah risiko kecil yang sangat terukur. Mereka tahu betul bahwa meskipun harus kehilangan kebebasan selama 3, 5, atau 6 tahun, seluruh kekayaan fantastis yang berhasil mereka kumpulkan dari hasil menggerogoti anggaran publik masih tersimpan dengan rapi atas nama anggota keluarga, kerabat dekat, atau disembunyikan di dalam rekening-rekening rahasia di luar negeri. Apalagi, bukan rahasia umum lagi jika fasilitas di dalam kurungan seringkali bisa diatur sedemikian rupa bagi mereka yang memiliki modal besar. Masa penahanan pun bisa berkurang drastis lewat berbagai remisi dan potongan masa hukuman. Begitu waktu hukuman fisik tersebut selesai dijalankan, oknum-oknum ini keluar dari pintu penjara bukan sebagai orang yang menyesal atau kehilangan segalanya, melainkan tetap kembali menikmati hidup bergelimang harta sebagai miliarder baru. Mereka masih bisa membeli properti mewah, membiayai gaya hidup mewah anak cucu mereka hingga 7 turunan. Bahkan tidak jarang kembali memiliki pengaruh politik menggunakan modal kekayaan haram yang tidak pernah disita oleh negara. Apakah pola seperti ini bisa disebut sebagai keadilan hukum? Tentu saja tidak. Ini adalah sebuah bentuk ketidakadilan yang sangat melukai perasaan rakyat kecil. Bayangkan ketimpangan yang begitu mencolok di dalam masyarakat kita. Jika seorang rakyat biasa yang berada dalam kondisi terdesak melakukan tindakan mengambil barang milik orang lain demi menyambung hidup, proses hukumnya berjalan sangat cepat, tegas, dan tanpa ampun. Mereka dihukum berat dan kehidupan ekonominya hancur seketika. Namun,
Ketika ada oknum berjas rapi yang merampok anggaran publik yang nilainya bisa membiayai fasilitas kesehatan satu provinsi, proses hukumnya mendadak menjadi sangat berbelit-belit, penuh kompromi, dan diakhiri dengan vonis yang sangat ringan jika dibandingkan dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Inilah mengapa kita harus menyadari bahwa hukuman penjara saja tidak akan pernah cukup untuk menghentikan serakahnya para penjahat ekonomi. Hukuman yang paling mematikan dan paling ditakuti oleh para pemaling uang rakyat sebenarnya bukanlah dinginnya dinding penjara, melainkan ketika mereka dimiskinkan secara total dan seluruh harta hasil kejahatannya dicabut sampai ke akar-akarnya. Koruptor tidak pernah takut pada hukuman kurungan, tetapi mereka sangat panik jika harus kehilangan status sosial, kekuasaan, dan kekayaan melimpah yang selama ini menjadi kebanggaan mereka. Dampak dari pembiaran sistem hukum yang ompong ini dirasakan langsung oleh masyarakat kecil setiap harinya. Setiap rupiah anggaran negara yang dicuri oleh oknum tidak bertanggung jawab dan gagal diambil kembali oleh negara, adalah rupiah yang dipotong dari hak-hak dasar rakyat. Akibat kebocoran keuangan negara yang dibiarkan bertahun-tahun ini, jalan-jalan di berbagai pelosok daerah rusak parah tanpa ada perbaikan, jembatan penghubung antar desa terbengkalai, dan bangunan sekolah-sekolah dasar kekurangan fasilitas hingga terancam roboh. Di sektor kesehatan, rakyat kecil harus mengantri sejak subuh hanya untuk mendapatkan layanan medis dasar, menanggung biaya obat-obatan yang mahal, atau bahkan ditolak oleh rumah sakit karena anggaran subsidi daerahnya habis digerogoti oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Begitu pula di sektor pertanian dan kelautan, para petani dan nelayan kita kesulitan mendapatkan subsidi pupuk atau benih karena alokasi dananya menguap di tengah jalan. Setiap kali terjadi defisit anggaran dan pemerintah terpaksa menaikkan tarif layanan publik atau mengurangi bantuan sosial, masyarakat kecillah yang selalu dijadikan korban pertama untuk menanggung beban tersebut. Padahal, jika aturan perampasan aset ini benar-benar diterapkan secara tegas melalui Perpu, puluhan triliun rupiah uang negara yang selama ini menguap bisa langsung direbut kembali secara cepat. Uang hasil penyitaan dan lelang tersebut tidak akan menjadi angka abstrak di dalam laporan keuangan semata, melainkan menjadi dana segar yang dapat langsung digunakan oleh pemerintah untuk membiayai program kesehatan gratis, memperkuat bantuan modal bagi pelaku usaha kecil, serta membangun infrastruktur dasar di daerah-daerah yang selama ini terabaikan. Oleh karena itu, perjuangan untuk mendorong dan mengawal aturan perampasan aset ini bukan sekadar perdebatan istilah hukum di atas kertas. Ini adalah perjuangan nyata untuk mengembalikan hak-hak dasar seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak boleh lagi membiarkan narasi-narasi politik yang menyesatkan mengalihkan perhatian kita dari inti permasalahan ini. Sudah saatnya hukum di negeri ini berdiri tegak tanpa pandang bulu, tidak lagi memanjakan para penjahat ekonomi, dan memberikan efek jera yang sesungguhnya dengan cara memiskinkan siapa saja yang berani mencuri milik rakyat. Di tengah riuhnya panggung politik dan beratnya beban hidup yang harus dipikul oleh masyarakat setiap hari, masih ada secercah harapan yang terus menyala di dalam dada kita sebagai rakyat kecil. Kita tidak boleh menutup mata atau membiarkan rasa kecewa mematikan kepercayaan kita sepenuhnya. Di antara jutaan aparatur sipil dan politisi di negeri ini, kita harus yakin dan percaya bahwa masih banyak pejabat, wakil rakyat, dan pemimpin yang memiliki nurani yang bersih. Masih ada orang-orang jujur yang bekerja tulus dari pagi hingga malam, tidak tergiur oleh harta haram, dan benar-benar mendedikasikan hidupnya demi kemakmuran masyarakat Indonesia. Kepada beliau-beliau, para pemimpin dan pejabat yang tetap menjaga integritas di tengah gempuran godaan kekuasaan, kami rakyat kecil menaruh rasa hormat yang setinggi-tingginya. Kehadiran Anda semua adalah bukti bahwa kejujuran belum punah di tanah air ini. Doa yang paling tulus dari pelosok negeri, dari para petani di sawah, nelayan di lautan, pedagang di pasar, hingga buruh di pabrik, selalu menyertai setiap langkah baik Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan fisik dan mental, serta perlindungan yang tak terputus bagi para pemimpin bersih kita. Semoga Anda semua diberi keberanian yang tak goyah untuk terus berdiri tegak membela kebenaran, menjadi benteng pelindung bagi rakyat kecil, dan menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa. Namun, harapan dan doa saja tentu tidak cukup tanpa adanya aksi nyata dari seluruh pemegang kekuasaan politik di negeri ini. Hari ini, kami sebagai rakyat kecil memanggil nurani dan jiwa negarawan dari seluruh ketua umum partai politik di Indonesia. Apapun warna bendera partainya, apapun perbedaan ideologi dan pandangan politiknya, ada satu kepentingan bangsa yang jauh lebih besar dari sekadar kepentingan kelompok atau pemilu mendatang: keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sudah saatnya seluruh ketua umum partai politik duduk bersama, bergandengan tangan,
dan menyatukan tekad untuk mendukung penuh pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Bayangkan betapa indahnya jika seluruh elemen bangsa melihat para pemimpin partai bersatu suara di parlemen, melepaskan segala ego politik, dan secara tegas mengesahkan aturan yang paling ditakuti oleh para pemaling uang negara ini. Pengesahan undang-undang ini akan menjadi sejarah emas baru bagi Indonesia. Sebuah tonggak sejarah yang membuktikan kepada dunia bahwa bangsa ini benar-benar serius, tegas, dan tidak main-main dalam memberantas kejahatan ekonomi hingga ke akar-akarnya. Kita merindukan Indonesia yang bersih, Indonesia yang bebas dari korupsi, di mana setiap rupiah anggaran negara benar-benar kembali dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat. Perlu ditegaskan dengan sejujur-jujurnya bahwa video dan narasi yang kita suarakan hari ini sama sekali bukan dibuat untuk menyudutkan atau menyerang pihak manapun. Ini bukan bentuk kebencian, bukan pula upaya untuk merendahkan institusi negara yang kita cintai bersama. Sebagai warga negara yang memegang kedaulatan tertinggi di Republik ini, kita memiliki hak konstitusional dan moral yang sah untuk menuntut keadilan, meminta ketegasan hukum, dan menyuarakan aspirasi demi masa depan anak cucu kita. Menyuarakan kebenaran dan menuntut penegakan hukum yang adil adalah bentuk rasa cinta kita yang paling dalam terhadap tanah air Indonesia. Oleh karena itu, pesan terpenting bagi kita semua sebagai rakyat adalah pesan persatuan. Di masa-masa krusial seperti ini, celah untuk memecah belah kita akan selalu dicari oleh pihak-pihak yang merasa terancam oleh persatuan rakyat. Jangan pernah mau diadu domba oleh isu-isu dangkal, narasi kebencian, atau perbedaan pilihan yang sengaja diciptakan untuk mengalihkan perhatian kita dari isu-isu besar yang menentukan nasib perut dan kesejahteraan kita sehari-hari. Ketika rakyat sibuk bertengkar satu sama lain di media sosial, mereka yang berniat jahat pada uang negara akan tertawa lega karena perhatian publik berhasil teralihkan. Mari kita rapatkan barisan dari Sabang sampai Merauke. Apapun latar belakang kita adalah satu bangsa yang menginginkan keadilan, kemakmuran, dan kebersihan dalam tata kelola negara. Jaga nalar kritis kita, kawal terus proses pembentukan hukum di negeri ini, dan pastikan suara rakyat kecil tetap terdengar nyaring di ruang-ruang pengambilan keputusan. Selama rakyat tetap bersatu, memiliki pemikiran yang cerdas, dan terus berdoa bagi keberadaan para pemimpin yang bersih, masa depan Indonesia yang adil, makmur, dan bebas dari korupsi bukanlah sekadar mimpi, melainkan sebuah kenyataan yang sedang kita perjuangkan bersama. Ya, teman-teman, pasti banyak para koruptor yang panik nih. Teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan tadi, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi, mari kita beropini dengan akal sehat. Teman-teman, banyak orang yang mengira perdebatan soal RUU perampasan aset atau Perpu ini cuma urusan elit politik di Jakarta atau pasal-pasal hukum yang bikin orang awam seperti kita ini makin pusing. Padahal, kalau mau jujur, aturan ini dampaknya sangat dan berhubung langsung dengan isi dompet serta piring makan kita sehari-hari. Teman-teman, kenapa fasilitas kesehatan di daerah sering antre berjam-jam? Kenapa jalanan di daerah banyak yang rusak padahal di daerah tersebut pemasukannya juga besar? Kenapa harga pupuk mahal dan sekolah-sekolah di pelosok bangunannya hampir roboh? Jawabannya sangat sederhana teman-teman, karena anggaran negara yang seharusnya dipakai untuk membiayai itu semua keburu bocor diembat para koruptor. Teman-teman, sistem hukum kita selama ini terasa aneh dan sangat tidak masuk akal bagi kita rakyat kecil. Seorang pejabat publik merugikan uang negara puluhan atau ratusan miliar rupiah, tapi cuma divonis beberapa tahun saja. Setelah dipotong remisi sana-sini, mereka bisa keluar dengan cepat. Coba bayangkan dari kacamata koruptor, teman-teman. Mereka merampok ratusan miliar, lalu membayarnya dengan dipenjara beberapa tahun, yang fasilitas kamarnya pun masih bisa diatur pakai uang. Setelah keluar, seluruh sisa harta hasil curian yang disembunyikan atas nama anak, istri, atau kerabatnya masih utuh. Oleh karena itu, penjara bagi mereka bukan hukuman yang bikin kapok, melainkan cuma seperti tempat beristirahat sementara.
atau biaya sewa yang sangat murah dibandingkan hasil rampokannya. Teman-teman, inilah kenapa hukuman kurungan badan itu sangat ompong. Koruptor tidak takut pada dinginnya sel penjara, tapi mereka paling gemetar kalau dibikin miskin. Teman-teman, lewat aturan perampasan aset, baik dalam bentuk undang-undang maupun perpu dari Presiden Prabowo, logika hukumnya dibalik total demi keadilan publik. Aparat negara tidak perlu buang-buang waktu selama bertahun-tahun menunggu sidang pidana orangnya selesai. Begitu ada rekening atau aset pejabat yang melonjak tidak wajar dan terindikasi hasil korupsi, negara bisa langsung mengajukan pembekuan dan penyitaan ke pengadilan. Teman-teman, pejabat yang bersangkutan harus membuktikan bahwa kekayaan itu didapatkan dari bisnis yang halal dan jujur. Jika mereka tidak bisa membuktikan asal-usul uangnya, negara langsung mengambil alih harta tersebut tanpa perdebatan. Teman-teman, aset berupa rumah mewah, tanah, atau kendaraan dilelang secara transparan oleh Kementerian Keuangan. Hasil lelangnya langsung masuk kas negara untuk dipakai menutup defisit anggaran, menambah subsidi rakyat, dan membangun layanan publik. Teman-teman, sangat menggelikan ketika RUU perampasan aset ini bertahan di kantor yang terhormat para dewan-dewan kita dengan alasan kehati-hatian menjaga hak asasi manusia dan hak milik pribadi. Pertanyaan kritis rakyat sederhana saja. HAM siapa yang sebenarnya lagi dibela di Senayan itu? Apakah HAM para pejabat korup yang ingin mengamankan harta haramnya, atau HAM jutaan rakyat miskin yang dirampas fasilitas kesehatan, pendidikan, dan jalanan layaknya? Hak milik yang dilindungi oleh hukum negara adalah hak yang didapat dari kerja keras yang sah, bukan dari hasil memeras keringat rakyat. Menanyakan dari mana asal-usul kekayaan seseorang pejabat publik bukanlah melanggar HAM, melainkan kewajiban moral atas nama transparansi. Teman-teman, jika DPR terus-menerus menggunakan taktik mengulur-ngulur waktu untuk melindungi kepentingan kelompoknya, maka menerbitkan Perpu perampasan aset adalah langkah paling berani dan tepat yang harus diambil oleh Presiden Prabowo. Ini adalah momentum emas bagi Presiden untuk membuktikan bahwa beliau memang berdiri di samping rakyat, bukan tunduk pada kompromi politik para elit. Namun, rakyat juga memberikan catatan kritis. Keberanian ini harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekedar omon-omon di podium pidato. Penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Siapapun yang bersalah dan terbukti menggerogoti uang negara wajib disikat habis. Tidak peduli dari partai mana dia berasal, tidak peduli seberapa tinggi jabatannya, dan tidak peduli seberapa banyak bintang di pundaknya. Hukum di Indonesia tidak boleh lagi tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Teman-teman, para mafia hukum dan pencuri uang negara sangat tahu bahwa cara terbaik agar mereka tetap aman dengan uang-uang haramnya adalah membuat rakyat sibuk bertengkar sendiri. Mereka sengaja melempar isu-isu murahan, isu-isu dangkal, isu-isu sensitif seperti soal perbedaan suku, agama, atau perdebatan politik identitas yang kekanak-kanakan di media sosial. Ketika rakyat sibuk saling serang di internet, perhatian publik teralih dari isu-isu besar yang menentukan piring makan kita, menjadi kita memikirkan hal-hal yang sepele. Teman-teman, mulai hari ini kita harus cerdas. Apapun latar belakang dan pilihan politik kita, tuntutan kita hanya satu: kembalikan uang rakyat dan miskinkan koruptor.
Teman-teman, mari kita bersatu, jangan mau diadu domba, mari kita selalu menggaungkan narasi persatuan. Mari kita bergandengan tangan, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia tidak bisa dipecah belah, tidak bisa diprovokasi. Teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak, sampai bertemu lagi dengan channel Tiang Politik. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!